Marilah kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita. Di hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah mengantar kita menerima hari baru ini, tentu kita bersukacita. Dan pasti kita bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru, setiap saat bahkan hari berganti hari, sampai di hari baru ini. Karena itu mari Bapak Ibu, kita awali hari baru ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa, semua untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini mari kita mendengar dan menerima firman Tuhan, renungan hari ini Jumat 5 November 2021 dari Galatia 3 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Aledung roha porsioni dang beginom goman ni si paroroti kita. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman itu telah datang. Sangat jelas dikatakan Paulus kepada kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebagaimana khotbah minggu lalu. Injil dan imanlah menjadi dasar anugerah dan dasar reformasi, pembaharuan hidup bagi kita. Perbuatan kita manusia sama sekali tidak dapat kita andalkan di hadapan Tuhan. Apabila kita masih di bawah hukum Taurat, maka kita adalah orang-orang hukuman. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam Yesus iman itu telah datang dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Renungkanlah. Hukum Taurat adalah sebagai penuntun bagi kita sampai iman itu datang. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Iman yang telah datang itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Melalui baptisan kita telah mengenakan Kristus. Ayat 26 sampai dengan ayat 27. Melalui hukum Taurat kita dibimbing, dihantar, sampai kita menemukan Kristus dalam iman yang mengakui bahwa dengan usaha dan perbuatan pekerjaan kita tidak akan dapat mencapai iman dalam Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yang selalu menyertai kami, mengasihi kami. Dan melimpahkan, mencurahkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Setiap saat, bahkan hari berganti hari sampai di hari baru ini. Tuhan karuniakan kepada kami.
Sehingga kami selalu beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan, kekuatan, sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Karena itu Tuhan, kami bersukacita memulai hari baru ini lewat ibadah. Semuanya untuk memuliakan, memuji, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami terima, yang mengingatkan kami, iman itu telah datang. Iman di dalam Yesus Kristus yang telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan selalu Tuhan limpahkan, curahkan bagi jemaat-Mu. Dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, penatua, keluarga dan anak-anaknya. Supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah anak-anak beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat, beroleh hikmat pengertian, bagi yang dalam pendidikan perkuliahan. Berilah Tuhan pekerjaan, bagi yang belum bekerja dan yang masih mencari pekerjaan, agar dapat bekerja. Juga memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu, penatua-Mu, untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati. Juga berkat mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan yang percaya, yang takut akan Tuhan, menjadi pasangan hidupnya. Keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, berkatilah rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan. Yang di dalam sakit penyakit dari jemaat-Mu, biarlah berkat Tuhan mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan. Tuhan berkati seluruh proses pengobatan. Tuhan berkati alat-alat medis, makanan dan minuman dan obat, untuk menjadi berkat mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Supaya jemaat-Mu bersukacita Tuhan, yang dirawat di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Biarlah beroleh berkat kesehatan, kesembuhan Tuhan. Yang dalam kesedihan dan kesusahan, biarlah sukacitanya di dalam Tuhan. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam Tuhan dan bersama Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya di lanjut usianya, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Yang berulang tahun, jemaat-Mu, biarlah bersukacita di dalam Tuhan. Bertambah umur, bertambah-tambahlah Tuhan berkat kasih karunia-Mu, terutama hikmat pengertian dalam menjalani hari kehidupan, juga kesehatan dan panjang umur. Supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua di HKBP Selipi, dan juga di tengah-tengah jemaat yang sudah pernah memulayani, dapat bersukacita dalam Tuhan menjalani hari-hari kehidupannya dan memuji memuliakan Tuhan. Juga kami berdoa buat orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah selalu Tuhan setiap saat beroleh berkat kasih karunia-Mu, supaya tetap di dalam hikmat yang daripada Tuhan, juga kesehatan, sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai ke tingkat desa. Biarlah Tuhan melayani selaku pemimpin dalam takut akan Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Juga kami, seluruh masyarakat bangsa kami ini, biarlah kami selalu berbuat yang baik. Biarlah kami Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran, supaya kami dapat saling mengasihi dan hidup di dalam kedamaian. Tidak lupa kami berdoa buat para pemimpin gereja-Mu, secara khusus HKBP, dari mulai Epurus sampai kepada pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tahbisan. Biarlah di dalam Roh Kudus-Mu menuntun, mengajari, memberikan kekuatan, sukacita, hikmat untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu beroleh sukacita, beroleh berkat yang daripada Tuhan, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan, beriman percaya yang teguh. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami
oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu bersama Tuhan di dalam Tuhan dengan sukacita kita jalani satu hari ini. Horas, Tuhan memberkati. Namar tukot sereang di dalam tunadang sian surga idoro surga iditududo imaha porseaoku napahoton pardalaku napa togulah kaki sahat roh di surgoi sadapar di surgoi do disuruh Tuhaki mengingatkan rohakon mengajari autotong imaholong nirohana sian dengan nibasana dodilehoni tuai asa unang magoa ku memakai tongkat mas dalam perjalanan jauh dari surga datangnya surgalah tujuanku itu iman percayaku membangkitkan semangatku memantapkan langkahku sampai rumah Tuhanku. Dari surga turunnya yang diutus Tuhanku, di hatiku tinggalnya dan menjadi panduku. Itulah kasih sayangnya, sungguh mulia anugerahnya diberikan padaku untuk keselamatanku.